Selamat malam buat kita semuanya. Shalom. Bagaimana kabar saudaraku? Apakah saudara sehat, baik, ada di dalam damai atau sukacita? Kita akan memuji Tuhan lewat ibadah live streaming pada malam hari ini. Namun sebelumnya jangan lupa saudaraku, kunjungi channel kami yang ada di YouTube dengan nama Pendeta Eka Sirait. Silahkan tekan tombol subscribe, di like, di komen, dan dibagikan juga. Sementara saudaraku mengikuti pada live streaming ini, mari kita sama-sama melayani Tuhan. Bagikan kepada teman-teman grup yang lainnya, ataupun ajak nonton bareng, supaya banyak jiwa-jiwa yang diberkati bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat pada malam hari ini. Kami percaya urapan-Mu ada bagi kami untuk mengurapi semua anak-anak-Mu yang sedang mengikuti ibadah live streaming ini dimanapun mereka berada. Bahkan jaringan internet Engkau memberkati, lampu PLN yang ada di Sentani Jayapura Kau berkati sehingga lampu tidak padam. Segala pekerjaan setan iblis jahat yang mencoba untuk mengganggu suasana ibadah kami pada malam hari ini, mencoba menghalangi hadirat Tuhan, kami ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau Roh Kudus yang akan memimpin ibadah kami pada malam hari ini. Mari saudaraku kita naikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Di saat hati sedang galau, pada siapa mengadu? Datang kepada Tuhan, sebab kita tahu hanya Dia Allah yang mampu untuk memberikan pertolongan kepada kita. Apapun persoalan yang kita hadapi, apapun problema yang ada menghimpit kita, datang kepada Tuhan, sebab Dia yang mampu
lanjutkan dari awal pujian ini bersama-sama. Haleluya. Di saat hati sedang galau, pada siapa mengadu? Berharap pada dunia, sia-sialah. Hanya pada Yesus ada jawaban. Datanglah padanya yang lelah, diberi rencana. Oh, di saat badai ombak menderu, pada siapa berteduh? Berharap pada dunia, sia-sialah. Datang pada Yesus ada pertolongan.
bersama dengan kami, dan Engkau selalu menyambut kedatangan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jangan lupa saudaraku, kunjungi channel kami yang ada di YouTube dengan nama Pendeta Eka Sirait. Silakan tekan tombol subscribe, di like, di komen, dan dibagikan juga. Dan ibadah live streaming ini, mari kita layani Tuhan bersama-sama dengan saudaraku membagikannya kepada grup yang lain atau ajak nonton bareng, sehingga banyak jiwa-jiwa yang diberkati lewat ibadah live streaming pada saat malam hari ini. Haleluya. Kita akan naikkan pujian sukacita bagi Tuhan Yesus Kristus. Bangkit, serukan nama Yesus.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat malam hari ini. Saya percaya di dalam kehidupan kita, setiap saat kita adalah orang-orang yang membutuhkan Tuhan Yesus Kristus. Mengapa kita butuh Dia? Karena tanpa Tuhan kita tidak akan bisa melakukan apapun juga. Maka dari itu kita akan Alkitab kita bersama-sama dari Injil Lukas. Kita akan buka Alkitab kita dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-11 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Injil Lukas ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Puji Tuhan, saudaraku, firman Tuhan pada saat malam hari ini berbicara, jangan datang ketika hanya butuh. Firman Allah yang baru saja kita baca ini menceritakan tentang seorang sahabat yang datang singgah, seorang tamu yang datang singgah di tengah malam. Biasanya kalau tengah malam datang tamu, itu makanan di rumah pasti sudah habis. Kalaupun ada makanan mungkin hanya nasi, tapi lauk sudah habis. Nah, seorang sahabat ini, tamu ini datang singgah, bikin yang punya rumah repot, bikin yang punya rumah kelabakan, sibuk, karena tidak ada persediaan makanan. Saudaraku, tamu yang datang tengah malam ini berbicara tentang masalah yang datang dengan tiba-tiba. Masalah, tamu atau masalah tidak pernah memberitahukan kapan dia datang. Dia datang dengan tiba-tiba saja. Bikin kita kelabakan, bikin kita sibuk, bikin kita repot. Masalah itu selalu datang. Apakah itu penyakit, apakah itu tantangan, persoalan apa saja. Itu selalu datangnya tiba-tiba. Persediaan apa-apa di rumah bikin kita kelabakan, sibuk. Itulah yang namanya sahabat yang datang tengah malam, yaitu masalah. Tetapi saya mau berkata kepada saudaraku, masalah atau sahabat yang datang tengah malam, yang datang tiba-tiba itu akan selalu menemani kita
seumur hidup kita. Saya mau beritahu, sahabat yang dikatakan di sini tadi adalah masalah yang datang tiba-tiba, persoalan atau tantangan yang datang tiba-tiba itu adalah menjadi teman kita seumur hidup. Artinya selagi kita hidup, tidak pernah masalah itu berhenti. Selalu ada. Bahkan seringkali terjadi masalah yang satu belum selesai, datang lagi. Datang lagi, datang lagi. Rasanya kita itu capek, jenuh, bosan. Kok setiap hari ada aja masalah, ada aja tantangan, ada saja problema, ada saja penyakit yang silih berganti. Sebentar suami yang sakit, sebentar istri, habis itu anak-anak, selesai itu ada saja silih berganti. Masalah itu selalu menjadi teman kita seumur hidup. Maka dari itu pandanglah masalah itu sebagai sahabat. Ya. Pandanglah masalah itu sebagai sahabat. Lalu tuan rumah itu tadi pergi ke rumah tetangga atau ke rumah sahabat yang lain. Nah, tuan rumah ini siapa? Tuan rumah ini adalah gambarannya kita sendiri. Tuan rumah itu tadi pergi. Kita lihat ayat yang kelima, kita naik ke atas ayat 5. Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Karena tidak ada persediaan makanan, maka dia pergi ke rumah sahabatnya. Artinya adalah, dia menyadari bahwa dia tidak mampu menghadapi satu problema ini, tidak bisa menghadapi seorang diri, itu sebabnya dia pergi meminta pertolongan. Dan tentunya lah pertolongan yang harus kita minta itu kepada Tuhan Yesus sebagai sahabat yang setia. Jika masalah yang kita hadapi bisa kita hadapi seorang diri, tidak mungkin kita datang kepada Tuhan. Tetapi karena kita tidak mampu, maka lewat doa. Ya. Karena kita tidak mampu, kita tidak bisa seorang diri, maka kita minta tolong kepada Tuhan lewat doa kita. Itu sebabnya perlu kita berdoa. Itu sebabnya kita perlu berdoa, entahkah itu pagi, entahkah itu siang, entahkah itu malam sebelum tidur. Tetapi yang pasti adalah pagi-pagi, sebagaimana firman Tuhan berkata di dalam Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Karena kita tidak mampu di dalam menghadapi masalah itu tadi, maka kita perlu banyak berdoa, perlu banyak mencari wajah Tuhan. Ketika kita gundah gulana, ketika kita sedang galau, tidak ada satu orang pun yang bisa menolong kita, hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Seperti saat sekarang ini, mungkin kita sedang gundah gulana, kita sedang galau. Sampai kapan semuanya wabah ini berakhir? Sampai kapan berakhirnya stay at home ini? Sampai kapan kami berdiam diri di rumah? Sampai kapan kami karantina di rumah? Mungkin saudaraku gelisah, tetapi datang berdoa kepada Tuhan, sebab hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan pertolongan kepada kita. Tidak ada satupun manusia di bumi ini yang bisa memberikan pertolongan, hanya Tuhan Yesus saja. Hanya Tuhan Yesus saja. Maka minta tolonglah kepada Tuhan. Lalu ayat 7 dan ayat 8, di sini sahabat yang punya roti. Sahabat yang tidak punya roti tadi datang kepada sahabat yang punya roti. Dia ketuk-ketuk pintu rumahnya. Tolong bukakan aku pintu. Tolong bukakan aku pintu. Sebab apa? Aku membutuhkan roti. Aku membutuhkan uluran tangan. Sahabat yang punya roti ini siapa? Dia adalah gambaran daripada Tuhan Yesus. Tetapi mengapa tuan rumah itu mengulur-ulur waktu? Ada apa dengan dia? Kenapa dia tidak segera membukakan pintu? Kenapa dia tidak segera memberikan pertolongan? Kenapa dia seolah-olah menahan-nahan berkat itu? Seolah-olah dia tidak peduli dengan orang yang datang itu.
Ada apa? Bisa saja tuan rumah itu mengalami bahwa dia didatangi hanya saat dibutuhkan. Ketika butuh kita datang, ketika butuh kita datang. Sehingga dia enggan. Kau datang ke rumahku hanya ketika kau butuh saja. Giliran kau tidak butuh, kau cuek. Kau tidak memandang saya. Kau anggap saya sampah. Tapi ketika kau butuh, kau datang. Nah saudaraku, seringkali kita berlaku demikian kepada Tuhan Yesus. Ketika kita butuh, kita datang kepada Dia. Ketika kita punya masalah, kita datang kepada Dia. Tetapi ketika semuanya dalam keadaan baik-baik, kita nggak peduli dengan Dia. Itu sebabnya doa kita seolah-olah tidak dijawab oleh Tuhan. Dia merasa kau hanya membutuhkan aku. Ketika kau punya masalah, giliran semuanya baik-baik, kau tidak pernah datang mencari wajahku. Akhirnya apa? Seolah-olah dia cuek. Doa kita susah dijawab rasanya. Sulit rasanya untuk menghadapi semua. Seolah-olah terlambat bagi kita pertolongan Tuhan. Tetapi itu semua oleh karena kita sendiri yang salah. Ketika kita butuh, kita datang. Ketika semuanya baik-baik, kita cuek kepada Dia. Ketika kita butuh, kita datang menangis. Air hidung, air mata, dan air mulut bercampur jadi satu. Menangis, meraung-raung, bahkan sampai berpuasa. Ketika pergumulan kita sudah dijawab oleh Tuhan, maka habis itu kita lupa dan tidak datang lagi berdoa, tidak lagi ibadah. Kalau ditanya, kenapa tidak datang ibadah? Oh, saya sibuk dengan pekerjaan saya. Saya lembur setiap hari. Ditanya kenapa tidak datang untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Aduh, saya lembur. Saya menyuruh saya untuk pergi ke sana. Kenapa nggak datang hari Minggu ibadah? Itu sudah. Bos saya minta untuk diantar ke sana. Bos saya menyuruh saya ke sana. Kita buat. Itu sebabnya saudaraku, Tuhan bisa marah. Ketuk-ketuk pintu, lama baru dibuka. Saudaraku, mari. Jangan kita buat Tuhan Yesus seperti kacung kita. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Raja. Dia bukan pembantu kita. Maka dari itu, baik atau tidak baik keadaan kita, tetaplah datang mencari wajahnya. Sebab matanya selalu terbuka untuk menantikan kedatangan kita. Tangannya selalu terulur untuk memberkati kita. Datanglah kepada Dia. Baik waktu keadaanmu susah ataupun keadaan sedang baik, datang kepada Dia. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, saya percaya biar kita menjadi orang-orang yang sungguh merindukan hadirat Tuhan. Jangan lupa kunjungi channel kami yang ada di YouTube dengan nama Pendeta Eka Sirait. Dan silahkan tekan tombol subscribe, di like, di komen, dan dibagikan juga. Kita akan naikkan pujian bagi Tuhan. Bagikan nonton bareng ini kepada teman-teman yang lain. Atau ajak nonton bareng. Supaya kita sama-sama melayani Tuhan. Dan banyak jiwa-jiwa yang diberkati lewat ibadah live streaming ini. Haleluya. Waktu yang Tuhan beri, hidup ini
Andri, hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, hidupku selagi aku masih bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan hari ini. Ampuni kami Bapa, jikalau kami seringkali datang kepada Engkau ketika kami butuh. Tetapi ketika semuanya dalam keadaan baik-baik, kami lupa akan Engkau. Kami tidak lagi berdoa, kami tidak lagi beribadah. Kami mohon pengampunan-Mu dan terima kasih. Engkau mengingatkan kami kembali, Engkau menegur kami pada malam hari ini, supaya kami selalu setia datang kepada Engkau. Walaupun keadaan kami kurang baik, kami harus tetap datang mencari wajah Tuhan. Sebagai bukti kami adalah umat yang mengasihi Engkau. Terima kasih Roh Kudus, biarlah firman ini menjadi rema di dalam hidup kami, menjadi kekuatan bagi kami untuk kami termotivasi untuk tetap berada di dalam hadirat Tuhan. Karena kami tahu hanya Tuhan Yesuslah yang mampu untuk menolong bahkan menyelamatkan kami. Firman Allah yang sudah kami dengarkan ini berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terus kami berdoa untuk bangsa kami tercinta Indonesia ini. Engkau sembuhkan dari virus corona, Engkau pulihkan Tuhan, bahkan sembuhkan dari resesi, Engkau pulihkan. Bahkan kami berdoa untuk Bapak Presiden kami Joko Widodo, supaya terus Engkau memberkati, terus Engkau menyertai, terus Engkau memberikan pertolongan, roh hikmat pengetahuan untuk dapat memimpin Indonesia dengan baik bersama dengan para petinggi-petinggi negara ini, untuk mereka bersepakat satu visi untuk mendukung semua umat Tuhan tanpa ada perbedaan, baik dari suku ataupun dari ras ataupun dari agama, tidak ada perbedaannya. Terima kasih Bapa yang baik. Semua anak-anak-Mu yang sedang mengikuti ibadah live streaming ini, dimanapun mereka berada, kami percaya Engkau memberkati dan tidak satu pun yang terkena virus corona, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang sedang terbaring di rumah sakit oleh karena virus corona atau oleh karena penyakit apapun. Engkau menghampiri mereka dan Engkau menjamah, angkat semua rasa sakit pada tubuh mereka, dan oleh kuasa bilur-Mu Tuhan Yesus yang memberikan kesembuhan, tim medis atau para dokter, perawat bidan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya Engkau juga menolong, memberkati dan memberikan perlindungan bagi mereka. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada malam hari ini. Dan kami akan tutup ibadah kami malam ini. Kami terima segala berkat berkelimpahan, kejayaan, keberhasilan, kesehatan, umur panjang itu menjadi bagian kami bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, jangan lupa kunjungi channel kami yang ada di YouTube dengan nama Pendeta Eka Sirait. Silakan saudaraku tekan tombol subscribe jikalau masih berwarna merah. Kalau sudah hitam jangan lagi. Di like, di komen, dan dibagikan juga. Dan ibadah live streaming ini silakan saudaraku bagikan kepada grup yang lain, ataupun juga ajak nonton bareng. Sama-sama kita melayani Tuhan sehingga semakin banyak umat Tuhan diberkati. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.